Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hani. Yang selanjutnya yaitu berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutis ini tidak dapat berbicara sama sekali, bahkan sebagian dari mereka dianggap bisu. Mutisme ini bukan hanya tidak dapat berbicara atau berkomunikasi secara verbal, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Dunia ilmiah sebenarnya belum dapat menjelaskan dengan tepat apa mutisme itu. Oleh karena itu, tak heran kalau kita dapatkan berbagai teori dan anggapan dari berbagai pihak tentang mutisme itu. Oleh karena itu pula, setiap orang yang tidak dapat berkomunikasi verbal dinyatakan sebagai mutistik. Dengan begitu, seorang membisu sebagai tindakan protes nonverbal dapat dianggap menderita mutisme histerik, padahal sebenarnya merupakan sindrom konversi histerik. Perwujudan histeria lain adalah mutisme elektif, karena membisunya itu ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja. Misalnya kepada gurunya atau pacarnya. Dewasa ini, apa yang dulu dikenal sebagai mutisme akinetik lebih dikenal sebagai locked-in syndrome. Dalam hal ini, si penderita masih hidup karena jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan hampir semua organ masih berfungsi. Hanya gerakan volunteer, pikiran, minat, keinginan, dan semua fungsi luhur lainnya sudah tidak bekerja sama sekali. Mutisme yang lain diketahui penyebabnya, hanya baru diperkirakan mutisme ini mungkin suatu keadaan jiwa yang terganggu sejak dilahirkan. Mutisme tidak bisa disamakan dengan orang bisu, apalagi dengan bisu tuli. Dalam hal kebisuan ini sebenarnya perlu dibedakan adanya 3 macam penderita. Pertama, yaitu orang yang bisu karena kerusakan atau kelainan alat artikulasi, sehingga dia tidak bisa memproduksi ujaran bahasa, tetapi alat dengarnya normal, sehingga dapat mendengar suara bahasa orang lain. Kedua, orang yang bisu karena kerusakan kelainan alat artikulasi dan alat pendengarannya, sehingga dia tidak bisa memproduksi ujaran bahasa dan juga tidak mendengar ujaran bahasa orang lain. Yang ketiga, yaitu orang bisu yang sebenarnya alat artikulasinya normal, tidak ada kelainan, tetapi alat pendengarannya rusak atau ada kelalaian. Orang golongan ketiga ini menjadi bisu karena dia tidak pernah mendengar ujaran bahasa orang lain, sehingga dia tidak bisa menunjukkan ujaran bahasa itu. Pasien golongan pertama yang alat artikulasinya rusak atau mengalami kelainan, sedangkan alat dengarnya normal, jika fungsi hemisfer atau otak dominannya normal, masih akan dapat berkomunikasi. Pasien golongan pertama ini jika diajak bertutur, dia akan menjawab atau bertanya dalam bahasa isyarat atau dalam bahasa tulis, jika dia sudah belajar menulis. Pasien golongan kedua yang bisu tuli karena alat artikulasi dan alat pendengarannya rusak, jika fungsi hemisfer otak yang dominannya normal, masih akan dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa membaca bibir. Untuk dapat berkomunikasi ini tentunya mereka memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang memakan banyak waktu. Yang ketiga yaitu gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara, karena mungkin lebih tepat jika disebut dengan variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi atau pilihan kata. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat dapat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan psikogenik ini antara lain sebagai berikut. Yang A yaitu berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja sebagai anak kecil yang membuat perubahan pada cara berbicaranya. Fonem S dilafalkan C, sehingga kalimat sakit sekali susah sembuhnya menjadi cakit sekali cucah sembuhnya. Gejala seperti ini dapat diamati pada orang tua pikun atau jompo. Yang B yaitu berbicara kemayu. Menurut Siddhartha, istilah kemayu ini berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian.
dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol dan gemah gemulai. Meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk gangguan berbahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin. Yang C yaitu berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Seperti orang yang ingin mengatakan, awas ada pohon tumbang, tetapi ia mengucapkannya secara terputus dan berulang-ulang. Seperti ini, awas ada pohon tumbang. Apa yang menyebabkan terjadinya gagap ini masih belum diketahui secara pasti, tetapi hal-hal berikut dianggap mempunyai peranan penting penyebab terjadinya gagap. Yang pertama yaitu faktor stres dalam kehidupan berkeluarga. Yang kedua, pendidikan anak yang dilakukan secara keras dan ketat dan membentak-bentak serta tidak mengizinkan anak berargumentasi dan membantah. Yang keempat, adanya kerusakan pada belahan otak. Yang keempat, faktor neurotik familial. Jika hal ini terjadi pada anak-anak dan orang tua, sebaiknya tidak menganggap lucu atau keadaan ini karena akan membuat anak tersebut merasa malu, bahkan akan memperparah gagapnya. Berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan jika menghadapi seorang anak yang gagap. Yang pertama yaitu bersikap sabar dan tenang. Yang kedua, menyarankan anak untuk bicara dengan tenang dan perlahan. Yang ketiga, jangan menirukannya. Yang keempat, berbicaralah dengan tenang dan perlahan-lahan dan jelas sehingga anak tersebut mempunyai banyak kesempatan untuk menirukan percakapan tersebut. Yang kelima, berikan anak kesempatan untuk berbicara dan jangan memotong pembicaraannya. Yang keenam, berilah penghargaan kepadanya jika ia dapat berbicara dengan baik. Yang D yaitu berbicara latah. Latah adalah respon reflektif berupa perkataan atau perubahan yang tidak terkendali yang terjadi ketika seseorang merasa kaget. Latah bukanlah penyakit mental, tapi lebih merupakan kebiasaan yang tertanam di pikiran bawah sadar. Setiap orang latah mempunyai respon yang berbeda-beda dalam bereaksi terhadap stimulus yang mengagetkan. Di antaranya, yang pertama, mengulangi perkataan orang lain, meniru gerakan orang lain, mengungkapkan kata-kata tertentu berulang-ulang. Yang keempat yaitu melaksanakan perintah secara spontan pada saat terkejut. Misalnya, ketika penderita dikejutkan dengan seruan perintah seperti jorok atau loncat, dia akan melakukan perintah itu seketika. Latah adalah suatu tindak kebahasaan di mana seorang waktu terkejut atau dikejutkan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Jadi kalau kita tahu si A itu latah dan kita ingin menggodanya, kita buat dia terkejut dan dia akan menjadi latah dengan mengeluarkan kata-kata tertentu. Latah sering disamakan dengan ekolola, yaitu perbuatan menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Koprolala pada latah ini berorientasi pada alat kelamin laki-laki. Yang sering dihinggapi penyakit latah ini adalah orang perempuan berumur 4 tahun ke atas. Awal mula timbulnya latah ini menurut mereka yang terserang latah adalah ketika bermimpi melihat banyak sekali penis laki-laki yang sebesar dan sepanjang belut. Latah ini punya korelasi dengan kepribadian histeris. Kelatahan ini merupakan excuse atau alasan untuk dapat berbicara dan bertingkah laku porno yang pada hakikatnya berimplikasi inivitasi seksual. Latah memang bukan gangguan psikologis yang serius dan malah banyak orang yang menganggapnya sebagai hiburan atau sesuatu yang lucu. Namun jika seorang ingin tampil berwibawa atau jika ia tidak ingin lagi menjadi bahan godaan atau tawaan orang lain, maka ia harus menghilangkan kebiasaan latahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.